itu dituliskan di bagian deklarasi. Nah, nama-nama yang akan dituliskan di sini di bagian deklarasi itu bisa berupa variabel, nama kontrak, tipe ataupun prosedur, ya atau fungsi. Nah, semua nama ini bisa digunakan dalam algoritma jika terdefinisi. Maka dalam penulisan algoritma yang baik itu harus divariasikan terlebih dahulu variabel-variabel yang akan ditekan. Contohnya teman-teman lihat sendiri. Nah, di sini ada bagian deklarasinya, kemudian komentarnya ada nama variabel yang bukan tipe dasar. Contoh di sini ada tipe waktu. Tipe waktu ditandai dengan simbol notasi H untuk jam, kemudian mm untuk menit, dan ss untuk waktu. Dan ini memiliki tipe data integer. Lalu di sini pun dijelaskan bahwa di bagian deklarasi terdapat konstanta. Nah, konstanta harus disebutkan dengan tipe data atau nilainya. Contoh seperti ini, konstanta P adalah real, yang mana real itu bernilai 3,1415 dan seterusnya. Kemudian E adalah real juga, yang mana nilainya adalah 2,7 sekian sekian sekian. Nah, contoh lain di sini adalah variabel. Deklarasi variabel, yaitu nama, kemudian ketemu, berat badan, jumlah anak, dengan masing data yang berbeda. Nah, di sini jangan lupa dijelaskan, ya. Karena apa? Karena masing-masing, ingat, algoritma dia berdiri sendiri atau independen tanpa ada terkaitan dengan bahasa pemrograman apapun. Jadi dia bersifat universal. Maka di sini harus dikomentari, harus dijelaskan, string itu apa? String itu adalah suatu nilai yang merupakan kumpulan karakter. Seperti itu. Soalnya, apabila kita menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda, biasanya tipe data yang digunakan dalam bahasa pemrograman tersebut pun akan berbeda. Contoh untuk bilangan pecahan, ada yang menggunakan double, ada yang menggunakan real, itu ada yang menggunakan float. Jadi harus didefinisikan. Kemudian di sini ada contoh untuk mendefinisikan fungsi. Biasanya nama fungsi mendefinisikan domain, nama, jumlah, tipe, dan jumlah parameter serta tipe data keluarannya. Nah, di sini ada nama fungsinya, ya. Dan di sini ada tipe keluarannya. Ini adalah tipe datanya. INT biasanya kepanjangan dari integer. Kemudian jangan lupa ada komentar lagi di sini. Proses penambahan dua nilai data dan hasil penambahan sebagai nilai keluaran. Jadi setiap bagian deklarasi, ya, setiap bagian deklarasi itu dikomentari, jangan lupa, agar programmer bisa membaca. Lalu yang ketiga, nah ini contoh terlebih dahulu bagaimana deklarasi untuk menghitung luas lingkaran. Seperti ini. Deklarasi pertama kita menyadari dengan tipe data real, ya kita komentari tipe data dengan pecahan. Jadi real itu apa? Nah, di sini bisa dijelaskan. Kemudian luas tipe datanya adalah real. Apa itu real? Nah, dijelaskan di sini. Kemudian konstantanya ada. Gitu. Nah, yang ketiga ini adalah bagian deskripsi. Yang ketiga dari ciri-ciri algoritma deskriptif. Algoritma deskriptif ini adalah bagian deskripsi. Nah, di sini di bagian deskripsi dia berisi uraian langkah-langkah penyelesaian untuk masalah. Ingat, yang namanya algoritma itu kan suatu proses dalam menyelesaikan masalah secara sistematis. Nah, di bagian deskripsi ini kita jelaskan langkah penyelesaian masalahnya seperti apa. Gitu. Langkah penyelesaian seperti apa, kemudian harus struktur dan sistematis. Jangan terbalik. Jadi yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, dan seterusnya. Jangan sampai terbalik. Nah, di sini biasanya di bagian deskripsi itu mengandung 3 struktur dasar dari algoritma. Apa itu 3 struktur dasar dari algoritma yang kemarin sudah kita bahas? Yang pertama adalah runtunan, ya, atau sequence. Kemudian ada pemilihan dan pengulangan. Nah, dari ketiga jenis ini, dari ketiga jenis langkah tadi, yang pertama adalah judul, kemudian deklarasi, dan sekarang bagian deskripsi. Dari ketiga jenis langkah ini akan membentuk sebuah konstruksi dari suatu algoritma. Nah, contoh kalau misalkan kita sambungkan dari bagian judul,
dia bagi deskripsi, nah, akan seperti ini contohnya. Di sini kita mempunyai sebuah algoritma deskriptif untuk menghitung luas lingkaran. Pertama, kita masukkan dengan judulnya apa? Algoritma luas lingkaran. Apa? Menghitung lingkaran untuk menjadi tertentu, algoritma menerima masukan dari lingkaran, menghitung luasnya, lalu cetak luasnya ke tirasi keluaran. Jadi jelas di sini untuk apa algoritma ini harus dibahas di bagian judul. Lalu di bagian narasi kita masukkan apa yang akan kita gunakan, variabel ataupun fungsi yang akan digunakan dalam algoritma ini. Nah, di sini menggunakan tiga buah deklarasi, yaitu yang pertama deklarasi dari jari, kemudian luas, dan i seperti kosan. Lalu bagian terakhirnya adalah deskripsinya. Nah, yang pertama jari-jari, kemudian yang kedua adalah hitung luas, yang mana luas itu adalah i dikali jari. Kemudian tampilkan hasil atau luas ke layar atau outputnya seperti apa, dan selesai. Ini simple ya. Jadi jenis algoritma deskriptif ini tuh digunakan untuk hal-hal yang bersifat sederhana, ya, yang bersifat sederhana. Kalau misalkan kompleks dia nggak cocok. Sampai sini jelas nggak? Atau ada yang ditanyakan? Cara menggunakan cara penulisan dari kalimat deskriptif. Sebelum kita lanjut ke pseudocode, jelas nggak untuk algoritma deskriptif? Oke. Oke, nanti saya sudah upload kembali untuk assignment kedua. Untuk tugas kedua dari website Mini TTS, nanti sekarang teman-teman buka, yang isinya itu kurang lebih teman nanti diharuskan untuk membuat sebuah algoritma dalam 3 bentuk. Ya. Yang pertama ada kalimat deskriptif, kemudian pseudocode, dan yang terakhir adalah offset. Maka itu sudah ada yang kurang jelas, silahkan kita diskusi di sini ya. Lalu yang berikutnya adalah pseudocode. Nah, biasanya pseudocode ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara universal dan juga lebih ringkas daripada algoritma. Dia bisa dibaca sama manusia, ya, bisa dibaca sama manusia, tapi nggak bisa dibaca sama komputer. Nah, agar notasi pseudocode bisa dipahami komputer, maka harus diterjemahkan terlebih dahulu menjadi sintaks bahasa program tertentu. Nah, biasanya keuntungan menggunakan notasi pseudocode ini adalah kemudahan mentranslasi ke notasi bahasa pemrograman. Kenapa seperti itu? Karena pseudocode ini mendekati ke bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ya. Jadi dia bisa ada korespondensinya antara setiap pseudocode dengan notasi algoritma. Nah, itu apa? Ini pseudocode itu penulisan algoritma yang mendekati dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Jadi ada korespondensinya dan lebih ringkas dari algoritma yang biasa. Nah, di sini coba lihat di poin terakhir, yang disarankan kita untuk menggunakan fitur yang umum seperti if, then, else, while, do, repeat, for, dan yang lainnya. Nah, kata-kata ini kalau misalkan kita lihat secara sekilas kita sudah tahu bahwa if ini untuk apa? Ini berarti untuk percabangan atau decision. Nah, while ya jelas untuk repeat, untuk pengulangan ya di sini. Nah, perbedaan dari kalimat deskriptif dan pseudocode di sini bisa kita lihat sama-sama. Untuk kalimat deskriptif, misalkan ada perintah untuk memasukkan panjang dari suatu objek. Nah, bentuknya seperti ini, masukkan panjang.
Apabila di pseudocode akan menjadi input panjang, atau bisa juga read atau baca panjang. Nah, dalam penulisan pseudocode itu tidak ada aturan sintaks yang resmi ya, tidak ada aturan sintaks yang resmi. Jadi teman-teman bisa menggunakan bahasa apapun, yang penting dia jelas dan ingat harus menggunakan bahasa yang umum. Begitu. Kita tahu bahwa input itu pasti untuk memasukkan. Kita tahu bahwa read itu pasti untuk membaca, ya. Jadi jelas di sini. Lalu contoh lain adalah hitung luas dengan rumus panjang kali lebar. Nah, apabila diterjemahkan dalam bahasa pseudocode akan menjadi seperti ini. Luas adalah panjang kali lebar. Jadi lebih simpel, lebih simpel dari algoritma yang umumnya. Kemudian tampilkan luas. Nah, perintahnya bisa jadi apa? Bisa jadi seperti ini, output luas, atau print luas, atau write luas. Jadi dia jelas. Kemudian ini ada jika sudah selesai, cetak luas. Nah, dalam pseudocode, if kondisi selesai sama dengan true, then print luas. Kemudian di sini ada contoh lain yaitu nilai B ditambah 5. Maka akan menjadi B adalah B tambah 5. Nah, di sini nih bisa terlihat perbedaannya. Perbedaan antara kalimat deskriptif dan pseudocode, kemudahan dalam menggunakannya terlihat di sini. Dalam penulisan decision ya, algoritma decision, kalau dalam deskriptif itu sangat panjang. Contohnya ini, jika nilai A lebih kecil dari 5, maka nilai B dibagi 3. Nah, kalau misalkan dari pseudocode, ini bisa kita ringkas. Karena dia hanya mengandung simbol atau notasi. If A kurang dari 5, then B adalah B dibagi 3. Dalam penulisan notasi, jangan sampai salah, ya. Dilihat baik-baik dari struktur kalimatnya. Kemudian, contoh yang lain adalah jika nilai A lebih besar dari nilai B, maka tampilkan nilai A. Lalu jika A lebih kecil dari B, maka tampilkan nilai B. Dan strukturnya menjadi seperti ini. If A lebih dari B, ya, jika nilai A lebih besar dari B, then print A. Maka cetak nilai A atau tampilkan nilai A. Else print B. Nah, ini sangat ringkas sekali penulisannya dalam pseudocode. Nah, di sini saya mempunyai sebuah contoh dari penulisan pseudocode secara lengkap. Ya. Tetap mempunyai 3 struktur. Yang pertama adalah di bagian judul, kemudian berikan deklarasi bagian deskripsi. Yang pertama bagian judul, algoritma konversi nilai angka ke huruf. Nah, di sini jelas ya. Ini adalah untuk membaca 3 buah bilangan dari yang nanti masukkan atau input, kemudian akan mencari dan menampilkan bilangan bulat maksimum di antara ketiga bilangan tersebut. Nah, apa saja yang dibutuhkan? Deklarasinya, misalkan nama dan nim. Itu adalah string, dan nilai adalah integer. Lalu deskripsinya, pertama read nama, kemudian read name, read nilai. If nilai kurang dari 45, then grade sama dengan E. Else if nilai lebih dari sama dengan 45, and nilai kurang dari 60, then grade-nya dengan D. Else if nilai lebih dari sama dengan 60, and nilai kurang dari 70, then grade-nya adalah C. Else if nilai lebih dari sama dengan 70, and nilai kurang dari 80, then grade-nya D. Else grade sama dengan A. Kemudian kita tampilkan ke layar, kita outputkan adalah nama yang pertama, kemudian yang kedua adalah nim, dan yang ketiga adalah nilai. Lalu algoritma ini pun berakhir. Nah, bisa teman-teman lihat, perhatikan baik-baik dari notasi tulisannya. Di sini ada nilai lebih dari sama dengan 45. Nah, berarti logika di sini, ya, algoritma decision di sini dimulai dari nilai 45. Karena ada notasi sama dengan sampai dengan 59. Ya, karena di sini tidak ada sama dengan, maka ini sampai akhir di 59.
Di sini memiliki dua nilai yang nanti outputnya akan menjadi true atau false. Nah, struktur penulisan pseudocode secara umum sama sebetulnya dengan struktur penulisan algoritma yang menggunakan deskriptif. Ya, diulangi lagi, yaitu yang pertama adalah strukturnya adalah judul, kemudian ada deklarasi, dan juga ada bagian deskripsi. Ya, jadi meskipun tidak ada sintaks khusus dalam penulisan pseudocode, tapi kadang nih, pseudocode dituliskan dengan menggunakan style atau gaya penulisan dari beberapa bahasa pemrograman yang ada. Seperti itu. Nah, untuk pseudocode gimana? Sudah jelas belum? Skill, Pak. Masih ada yang mau ditanyakan untuk pseudocode? Jelas ya? Jadi pseudocode ini bahas jenis penulisan dari algoritma yang mendekati bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kenapa sih kok bisa disebut bahasa pemrograman tingkat tinggi? Karena struktur dari bahasa pemrograman tingkat tinggi itu sudah mendekati bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia. Berbeda dengan bahasa assembler dan bahasa tingkat rendah lainnya. Nah, kita akan masuk ke dalam flowchart ya. Nah, untuk flowchart itu kan dia biasanya menggunakan notasi grafis. Jadi flowchart ini bukan dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Nah, cara penulisan algoritma dengan flowchart ini menggunakan notasi grafis. Kemudian setiap simbol menggambarkan proses tertentu dan proses digambarkan dengan garis penghubung. Jadi dengan menggunakan flowchart akan memudahkan kita untuk melakukan pengecekan bagian yang merupakan dalam analisis masalah. Ini yang paling enak nih pakai flowchart. Jadi di flowchart itu kita bisa melihat jelas gambaran sebuah program atau sistem yang dibangun. Rincinya seperti apa, step by step-nya. Jadi sangat cocok sekali kalau misalkan untuk orang-orang analis seperti itu, karena untuk pengecekannya akan sangat terlihat jelas. Nah, di samping itu, flowchart juga dia bisa berguna sebagai fasilitas untuk berkomunikasi antara pemrogram yang bekerja dalam tim atau proyek. Jadi misalkan kita tergabung dalam tim untuk mengerjakan suatu proyek pembangunan sistem, nah biasanya nih orang analis ini pakainya flowchart untuk menjelaskan sistem yang dibuat akan seperti apa bentuknya dan prosesnya seperti apa, alurnya kemana. Gitu. Nah di sini ada macam-macam flowchart, ya macam-macam flowchart. Pertama dokumen, lalu ada flowchart sistematik, ada flowchart program, ada flowchart proses. Nah, yang akan kita coba buat adalah flowchart program. Apa itu flowchart program? Ya, jadi kalau misalnya flowchart program itu isinya akan menggambarkan urutan instruksi. Akan menggambarkan urutan instruksi yang digambarkan dengan simbol tertentu untuk memecahkan masalah dalam suatu program. Nah, dalam flowchart program ini biasanya mengandung keterangan yang lebih rinci bagaimana langkah atau program atau prosedur yang akan dilaksanakan. Nah, flowchart ini menunjukkan setiap langkah atau prosedur dalam urutan yang terjadi. Kemudian programmer menggunakan flowchart untuk menggambarkan urutan instruksi dari program komputer. Nah, ini analisis sistem nih biasanya nih yang menggunakan program untuk menggambarkan urutan tugas-tugas pekerjaan dalam prosedur ataupun operasi-operasi yang digunakan.
Nah, untuk membuat flowchart ini ada beberapa anjuran yang perhatikan. Pertama, flowchart digambarkan di suatu halaman, mulai dari sisi atas ke bawah, dari sisi kiri ke kanan. Jadi jangan membuat flowchart terbalik dari bawah ke atas atau dari kanan ke kiri. Nah, meskipun tidak ada aturan baku ya, tapi yang sudah berlaku umum ya di masyarakat luas itu biasanya dimulai dari sisi atas ke bawah dan dari sisi kiri ke kanan. Lalu yang kedua, aktivitas yang ditambahkan itu harus didefinisikan dengan menggunakan bahasa dan yang tepat, dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Nah, karena yang namanya algoritma itu adalah suatu bentuk pemikiran kita ya, suatu bentuk pemikiran kita, pemikiran sinyal atau konsep itu dalam penuangannya harus menggunakan bahasa dan simbol yang tepat. Jadi jangan menggunakan simbol sendiri, carilah simbol-simbol yang sudah umum gitu. Jadi biar bisa dibaca oleh semua orang gitu kan. Mau pakai enaknya pakai bahasa Inggris. Nah, kapan aktivitas mulai dan berakhir itu harus ditentukan secara jelas. Jadi hanya ada satu titik awal dan satu titik akhir. Ini maksudnya dalam algoritma itu kan harus memiliki akhir yang harus jelas ya. Mana bagian awal dan mana bagian akhir. Kemudian tiap langkah dan aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Nah, ingat deskripsi kata kerja ya. Tiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Misalkan menghitung nilai rata-rata. Nah, jadi menggunakan kata kerja. Di sini kata kerjanya adalah menghitung. Kalau misalkan kita ingin menemukan suatu bilangan, atau berarti mencari kata kerjanya. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah tiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Tentu karena algoritma adalah penyelesaian masalah secara struktur, ya sistematis. Jadi harus pada urutan yang benar. Kemudian yang keenam, lingkup dan rank atau rentang dari aktivitas yang sedang ditambahkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Nah, ini biasanya nih kalau misalnya berhubungan dengan percabangan atau decision. Jadi percabangan yang melakukan aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Simbol konektor yang digunakan dalam percabangannya juga diletakkan pada halaman yang terpisah atau hilangkan seluruhnya bila percabangan tidak berkaitan dengan sistem. Jadi tidak usah dimasukkan secara menyeluruh. Nah, yang terakhir, gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Jadi meskipun dalam pembuatan flowchart tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak, ya, tapi kita harus menggunakan simbol-simbol atau flowchart yang standar. Gitu. Biasanya hasil dari flowchart itu akan bervariasi meskipun soalnya sama, meskipun kasusnya sama, karena masing-masing orang memiliki daya nalar yang berbeda, ya kapasitas daya nalar yang berbeda. Karena itu kan hasil dari pemikiran ya, hasil pemikiran dalam analisis suatu masalah. Jadi bentuk flowchart itu akan berbeda biasanya setiap orangnya itu, tergantung dari analisis permasalahan si program. Nah, simbol-simbol flowchart, simbol-simbol flowchart ini ada yang dikeluarkan oleh ANSI atau American National Standard Institute dan ISO ya, International Standardization Organization. Ini kita harus tahu simbol-simbol flowchart yang biasa digunakan itu seperti ini bentuknya. Pertama ada simbol terminator. Nah, simbol terminator ini dia diawali berfungsi sebagai simbol awal atau simbol akhir.
di mana algoritma ini dimulai dan di mana algoritma ini berakhir. Kemudian ada simbol flow line. Ya. Simbol flow line itu untuk penghubung antar lokasi. Kemudian ada simbol proses. Simbol proses itu proses itu untuk penghitungan atau pengolahan. Bentuknya seperti persegi panjang. Kemudian ada simbol untuk input atau output dalam pengolahan data. Nah, itu simbolnya seperti jajaran panjang. Fungsinya untuk pembacaan data ya, atau penulisan. Lalu ada simbol decision atau logika. Ya. Nah, simbol pernyataan ini menghasilkan pilihan. Simbol pernyataan pilihan ini menghasilkan dua nilai keluaran, yaitu benar atau salah. Lalu ada simbol preparation atau inisialisasi atau kemudian nilai awal. Nah, ini biasanya untuk konstanta. Konstanta itu dimasukkan dalam simbol preparasi. Lalu ada juga simbol yang namanya histogram, nah, atau predefine. Ini untuk penghitungan atau pengolahan. Itu juga bisa dimasukin sini di program. Lalu ada notasi on-peg connector ya, ditandai dengan lingkaran. Nah, ini merepresentasikan untuk pembacaan data atau penulisan. Lalu ada simbol off-peg connector. Nah, di sini kalau misalkan kita dia fungsinya kan untuk penghubung flowchart ya. Jadi pengalaman yang berbeda. Jadi kalau misalkan kita buat flowchart yang sampai lebih dari 2 halaman, lebih dari 1 halaman, ini bisa menggunakan simbol off-peg connector. Jadi untuk menghubungkan flowchart yang berada di halaman yang berbeda. Nah, contoh dari flowchart itu seperti ini. Contohnya. Nah, pertama di sini ada simbol terminate ya, untuk awali dan mengakhiri. Nah, kita start atau mulai di sini. Lalu saya simbol proses. Kita masukkan P-nya itu adalah 3,4, kemudian keliling, luas, dan radius. Atau ini diterjemahkan menjadi variabel biasanya. Lalu di sini input radius. Nah, ini adalah simbol untuk inputan. Lalu di sini proses adalah keliling ya, untuk menentukan keliling dan menentukan luas. Keliling itu adalah dikali pi dikali radius, dan luas itu adalah pi dikali radius dikali radius. Kemudian tampilkan outputnya di sini, print keliling dan luas. Kemudian berakhir. Lalu flowchart yang satunya lagi. Nah, di sini ada inisiasi bilangan ya. Kemudian kita baca bilangan itu. Lalu bilangan di modulus 2. Nah, apabila bilangan di modulus 2 ini hasilnya adalah true, ya, maka muncul genap, tampilkan kata genap. Apabila tidak, tampilkan kata ganjil. Nah, seperti itu. Maka berakhir. Nah, kira-kira untuk flowchart yang di sebelah kiri, ini flowchart untuk apa? Flowchart yang sebelah kiri untuk apa? Untuk menghitung link dan luas lingkaran ya. Kalau misalkan yang sebelah kanan, ini untuk apa? Nah, untuk menentukan apakah bilangan yang diinputkan termasuk bilangan ganjil atau bilangan genap. Jelas nggak? Apa ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Belum, Pak.
Jadi jenis-jenis penulisan algoritma itu terbagi menjadi 3. Yang pertama menggunakan kalimat deskriptif, yang kedua menggunakan pseudocode, dan yang ketiga menggunakan flowchart. Ya. Apabila tidak ada yang ditanyakan, ini posisinya teman-teman semua lagi pada di mana ini? Ada yang bilang nggak kira-kira? Di sini, Pak. Di sini di mana? Di sini. Saya juga di sini. Kantor. Ada yang di jalan nggak? Depan. Maksudnya gini. Jadi kalau misalkan teman-teman semua nggak ada yang di jalan ya, dalam jalanan, jadi stay di tempat gitu. Nah, coba kita latihan ya, kita latihan buat teman-teman semua. Dari flowchart 2 flowchart ini ya, flowchart yang pertama dan flowchart yang kedua. Flowchart pertama kan untuk menghitung keliling dan luas ya. Sedangkan flowchart yang kedua adalah untuk menentukan bilangan ganjil atau bilangan. Coba teman-teman semua konversikan dari flowchart ini menjadi sebuah kalimat deskriptif. Konversikan dari flowchart menjadi kalimat deskriptif ya. Kita masih ada waktu sampai jam 6 ya. Saya kasih waktu 15 menit. Coba teman-teman semua konversikan flowchart yang ada di layar menjadi kalimat deskriptif. Bisa nggak kira-kira? Ditulis aja, ditulis. Ditulis kemudian difoto. Kirim ke grup Telegram. Bisa, Pak. Bisa nggak? Ya. Bisa ya. Kita coba ya, kita latihan. Jadi waktunya kurang 15 menit sampai jam 6. Setelah itu kita istirahat dulu. Yuk. Sekarang, Pak. Enggak, jam 6 sekarang. Ini dulu konversi nih dari podcast ke kalimat deskriptif. Oke ya. Periodenya saya tulis di chat di kelas. Silakan teman-teman bisa mulai. Ingat dari struktur penulisannya. Struktur penulisan kalimat deskriptif ya ada 3. Pertama bagian judulnya, kemudian bagian deklarasi, dan bagian deskripsi. Jangan lupa diberikan spesifikasi atau komentar yang seperti forum awal itu. Saya tunggu ya.
Sini gitu. Betul. Kena gue. Tahu. Pas ini ya aku deskripsi siap. Penting usaha. Iya, Pur, jangan buka astaga. Lalu
Cek cek. Halo. Masuk, Pak. Oke, siap. Yang lain masuk. Masuk, Pak. Ada. Oke, oke. Kita mulai ya, waktunya bentar lagi soalnya. Tadi udah saya lihat partisipasi dari teman-teman semua yang udah konversi dari flowchart ke bentuk berita deskriptif ya. Rata-rata sih jawabannya oke. Cuman ada yang lupa untuk memberikan spesifikasi atau komentar ya. Jadi deklarasi kadang ada yang kelewat, kemudian di dalam deklarasi juga spesifikasi tidak dicantumkan. Itu. Nah, itu harus diperhatikan detail-detail yang seperti itu. Karena nanti apabila kita dalam kerja sama tim, ini sangat berguna sekali loh. Kalau misalnya ada salah inputan atau tipe data, nanti bisa hasilnya tidak akan maksimal. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan atau masih belum paham? Kalau saya lihat sih udah bagus semua. Ini udah bisa nih buat bikin tugas. Simple ya? Nggak sulit kan? Tidak, Pak. Untuk materi, jadi teman-teman semua nih, saya biasanya upload materi dan upload tugas ya. Kalau ada tugas itu biasanya maksimal itu H-1 sebelum kita mulai perkuliahan. Jadi di hari Selasa itu maksimal itu saya biasanya upload gitu. Kadang dari Senin. Saya biasanya di hari Selasa itu maksimal tuh saya upload untuk materi hari ini yang akan dibahas apa gitu. Jadi silakan cek terus ya website dari learning-nya biar bisa dipelajari lagi. Nanti kalau misalnya yang kurang dimengerti bisa langsung kita diskusikan di pertemuan kita. Gitu. Untuk besok hari Kamis siap ya kita untuk praktek, tapi juga bisa diambil. Nanti kita coba konversikan ya, kita coba translasikan dari algoritma menjadi bahasa pemrograman. Nanti kita pakainya yang kemarin ya, pakai Lazarus, Pascal. Terus
Untuk tugas yang kedua bisa dicek juga di website learning. Tugasnya nggak banyak kok, cuma 3 soal doang. Hanya untuk refresh aja. Saya yakin sih teman-teman semua ini pasti udah pada tahu ya, udah nggak asing dengan struktur penelitian seperti ini. Jadi ya nggak bakal butuh banyak waktu lah buat mengerjakannya. Dan saya mohon untuk disiplin ya, disiplin dalam mengerjakan tugas. Soalnya lumayan juga presentasinya kan gede tuh 30% tuh. Saya terakhir lihat dari assignment yang tadi saatnya itu baru setengahnya yang masuk tuh tugas pertama. Dan juga jangan sampai lewat waktu ya. Ya, Bisa dipahami? bisa, Pak. Bisa, Pak. Sebelum kita akhiri, ada yang mau disampaikan terlebih dulu? Tugasnya deadline-nya belum 40 kita ya, Pak? Iya, tugas matkul logika dan pemrograman. Bisa dicek kok. Jadi Ada. deadline hari ini, Pak. Besok ada paper nggak? Kenapa? Pokoknya untuk waktu batas akhir submitnya itu sampai minggu depan ya, di hari Selasa jam 11:55. Jam segala, Pak. Itu Oh, waktu batas nanti tidak maksimal. ada yang japri malam-malam ya, Pak? Itulah kurang lebih ya. Oke, kita Ya, Pak. akhiri ya. Oke deh, Ya. terima kasih untuk teman-teman yang hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Yo. Oh, semangat ya, Rabu. Lah. Mantap. Mangan dulu, Mantap. mangan dikit. Selesai baru semangat. Balik. Ya, Pak. Itu. Ya. Ridwan masuk. Nun apa ini, Pak? Oke, kenceng. Iki telo.